itu mencari format demokrasi yang paling mungkin dan paling ideal untuk negara mereka. Dan mungkin suatu waktu ketika akan ketemu yang aneh-aneh. Contoh di Amerika. Tuh ada orang yang pilpres menang 3 juta suara, popular vote. Tapi nggak jadi presiden. Namanya Hillary Clinton. Yang menang orang yang kalah 3 juta. Ya itu, tapi nggak selesai dengan itu, Tapi kita mau bicara di sistem bahwa demokrasi berbagai negara itu banyak modelnya. Bahwa akan terus ada. Kalau abang ini tadi sejak mahasiswa berhasil menggolkan undang-undang wajib belajar. Kenapa ini nggak bisa? Undang-undang. Jadi kan harus runut. Apa yang pengen kita perbaiki, apa yang jadi masalah, solusinya jangan jauh di mana gitu. Solusinya apa? Jadi sama juga kayak misalnya di Amerika nih. Ini caleg kalau incumbent nih boleh gerrymandering, menggambar dan melukis dapil mereka supaya pasti mereka menang. Tapi konsensus mereka itu demokratis saja. Ada yang melarangnya nggak? Benar nggak tuh gerrymandering namanya? Saya diajarin dulu cara menghitungnya yang kayak gitu. Ayo Pak Tori. Kita sapa dulu. Iya, Soalnya keras sekali di sini. Jadi menurut saya, bukan masalahnya apa, solusinya threshold 0%. Jadi kayak sapu jagat, Bang. Apapun masalahnya, solusinya lah threshold 0%. Ini obatnya sama. Paracetamol generik. Ya kan satu obat untuk Mana ada obat generik untuk semua penyakit? Ini soal dosis. Nangkap nggak? Jadi agak dungu juga tuh. Obat satu obat untuk Tiket 20% itu obat kadaluarsa. Itu racun. Bukan generik. Begitu Mana thresholdnya dinaikinnya? 35%. Abang yang benar. Naikin lagi pokoknya kan? Muhammad SB melompat. 2015. Iya kan? 2014 akhirnya SBY nggak ada. Salah Hasan, ini bukan solusi kuantitas, ini solusi akal-akalan dari awal tuh. Threshold itu apa Itu aja. Jadi SB yang cerdik itu. Artinya kecerdikan bisa lampaui itu. Nah kita mau supaya nggak ada lagi akal-akalan itu. Itu maksudnya tuh. Nah pertanyaan sekarang kenapa tahun 2009 masih dipertahankan? Ya sekarang dia baru tahu bahwa itu akal-akalan buruk semua. Enggak, kenapa tahun 2009 dipertahankan? Ya tentu saja SBY merasa lu akalin gue, ya gue pasang aja terus-menerus. Apa susahnya coba? Kan berarti desain politik itu akan Justru selalu ada itu, siapa. Bang Rocky, saya tuh nggak masalah dengan 0% tuh nggak masalah. Ya kan nggak masalah, ngapain lu masalahin? Bukan, cuman kalau masalahnya apa, solusinya 0% itu yang tadi Ya memang itu solusinya, ada solusi lain. Apa solusinya coba? harusnya threshold. Gimana coba? Oke, kita tanya Itu dikasih 15%, sementara parliamentary threshold ada juga waktu itu 3% atau 2,5% bahkan 2004. Nah, tapi pemilunya tidak serentak. Pemilu legislatif dulu, baru pemilu itu biasa. presidensial, pemilu presiden. Sehingga berdasarkan hasil pemilu presiden saat itu, tahun itu juga digunakan untuk pemilu presiden. Itulah dasar dari presiden 15% pada waktu 2004. Tapi kemudian untuk 2004, walaupun dikatakan 2015 ada aturan peralihan mengatakan bahwa hanya 3% saja, 3,5%. Maka waktu itu Pak SBY bisa mencalonkan jadi calon presiden. Nah, selama pemilu legislatif dan pemilu presidensial berbeda waktu, masih ada dasar teoritis untuk membuat presidential threshold. Yang menjadi masalah adalah ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden menjadi serentak. Apa dasarnya presidential threshold? Persentase itu 15% kah, 20% kah, atau berapa? Atas dasar apa? Karena serentak. Nih, tidak bisa lagi menggunakan pemilu legislatif tahun itu juga sama-sama. Lalu kemudian, nah ini akal-akalan betul, tidak ada di dunia, digunakan hasil 5 tahun lalu yang sudah expire. Ini mungkin dikatakan tadi soal yang expire tadi itu. Karena pemilu itu adalah evaluasi mandat rakyat secara berkala 5 tahun sekali. Asumsinya adalah dalam 5 tahun mandat itu harus diperbarui. Karena mandat yang lama expire. Mandat kepada partai-partai. Mandat kepada presiden. Pada pemilu legislatif kepada partai-partai. Untuk pemilu presiden itu kepada presiden. Ketika threshold itu menggunakan data mandat rakyat 5 tahun lalu yang sudah expire, di sini terjadi problematika teoritis tentang bagaimana mengukurnya mandat rakyat itu. Nah,
Karena itu presiden threshold ketika sudah pemilu serentak, legislatif dan pemilu presiden, menjadi mestinya 0%. Karena tidak ada, bukan 15%, bukan 12%, bukan 7%, karena tidak ada data yang terbaru. Data yang ada sudah expired. Kalau dipisah antara pemilu legislatif dan pemilu presidensial, maka ada dasarnya untuk menggunakan hasil mandat terbaru yang hanya bedanya mungkin beberapa bulan saja. Di situ persoalan problematika dengan presidential threshold, berapapun persentasenya ketika dia menjadi serentak. Karena itu ketika serentak harus 0%, itu intinya. Kalau dikatakan bahwa justru ini upaya untuk melakukan penyederhanaan partai, penyederhanaan partai mestinya adalah hasil dari kompetisi itu sendiri. Di Amerika dalam pemilihan umum yang ikut partai banyak sekali. Partai Komunis Amerika pun masih ikut tiap kali pemilu. Libertarian juga. Partai Sosialis ada ikut juga, termasuk punya calon presiden juga. Ada macam-macam partai di Amerika. Tapi tiap kali yang menang dapat suara rakyat 2, kecuali waktu ada Ross Perot. Ross Perot ada partai ketiga yang cukup signifikan. Nah, di Indonesia proses perjalanan partai juga akan terjadi, pasti akan terjadi. Tapi prosesnya kalau jam orde baru dipaksakan menjadi 3 dan hanya boleh 3. Nah, sekarang nampaknya dipaksakan melalui proses presidential threshold yang menggunakan data 5 tahun lalu. Begitu menggunakan data 5 tahun lalu, itu dasar legitimasinya sudah tidak ada sebenarnya. Nah, karena itu yang mestinya dilakukan adalah sekarang ini bukannya presidential threshold 0% sebagai solusi, tapi memang tidak punya dasar gitu. Sehingga yang kita perlukan adalah bagaimana, silakan mau bikin partai, menurut saya sekarang ini bikin partai mudah kalau cuma sebagai badan hukum ya. Partai politik, ada 2 jenis partai politik di Indonesia. Partai politik berbadan hukum, yang kedua partai politik peserta pemilu. Yang menjadi lebih sulit ini adalah partai politik peserta pemilu, yang sekarang ini sedang dilakukan verifikasi partai politik oleh KPU untuk memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Mereka yang memenuhi syarat yang diatur undang-undang untuk menjadi peserta pemilu, itulah yang menjadi peserta pemilu. Tahun 2019 misalnya ada 16 partai. Kalau tahun ini kita tidak tahu, belum tahu nanti berapa partai. Yang lolos ke parlemen hanya 9. Jadi partai politik Indonesia kalau ditanya berapa partai politik Indonesia, oh banyak sekali, puluhan, ratusan, mungkin lebih dari 100. Kalau partai politik berbadan hukum. Partai politik peserta pemilu yang tahun lalu cuma 16. Partai politik di parlemen cuma 9. Nah, kemungkinan dengan presidential threshold ini, partai politik yang ada di parlemen kemungkinan akan lebih kecil lagi, mungkin menjadi tinggal 7. Nah, tapi peserta pemilu bisa saja naik, bisa mungkin tidak banyak-banyak, 16, mungkin bisa jadi 18, mungkin malah turun sedikit. Saya masih ingat waktu jadi anggota KPU tahun 1999, pemilu 99, itu 48 partai. Saya jadi anggota KPU sebagai perwakilan pemerintah. 48 partai, tapi kemudian 5 tahun kemudian peserta pemilu tinggal, kalau tidak salah waktu 24. itu 24. Habis itu turun menjadi belasan saja lagi, 5 tahun kemudian lagi. Jadi peserta pemilu pun makin lama makin turun, tapi yang ikut dalam masuk parlemen juga makin lama makin turun. Masih ingat kita pada waktu 99 yang masuk di parlemen itu ada, karena satu kursi waktu itu, satu kursi pun masih bisa masuk. Jadi ada mungkin sekitar 20-an yang ikut. Kalau tahun 99 ada 20-an lebih di parlemen, tapi lama-lama makin menurun. Sehingga proses penyadaran partai juga akan mengalami proses yang natural prosesnya. Jadi kita nggak perlu ragukan itu, teorinya jelas. Bahkan kalau teorinya mengatakan di ujungnya sebuah sistem pemilu yang kompetitif akhirnya akan terjadi sistem 2 partai seperti di Amerika. Itu kata teori. Tapi berapa lama sampai ke situ tidak ada yang bisa tahu. Apakah Perancis, apakah Inggris, Australia, kita tidak tahu sampai berapa lama untuk sampai sistem 2 partai.
Tapi pada kenyataannya selama ada cleavages, ada pecahan-pecahan sosial di masyarakat, yang kemudian cleavages ini, pecahan-pecahan sosial ini kemudian bermuara pada segmentasi politik, maka akan terjadi partai-partai politik. Jadi bukan 0% sebagai solusi, tapi 0% ini tidak punya dasar. Kira-kira begitu. Oke. Presidensial threshold-nya 0. Kalau itu masalahnya, saya dari tadi setuju. Dengan Betul. solusi Jadi yang kalau gitu saya kalau setuju. dia tidak serentak, dia bisa ada presidential threshold. Cuma memang tinggal diatur kesepakatan berapa persen. Betul, kalau 20% ini karena pada waktu itu ada yang pihak yang mencoba menghalangi Pak SBY berjalan sendiri. Artinya Ketidaksetujuan saya tadi itu masalahnya. Ini sekarang yang pemilu serentak lalu kemudian ada thresholdnya. Ya kembali ke 0%. Mestinya sekarang kalau tetap serentak. Kalau tidak serentak? Bisa ke tetangga-tetangga kita. Timor Leste baru saja menyelenggarakan pemilu presiden, 16 calon presidennya. Kemudian 2 putaran, nomor 1, nomor 2, Lu Olo, incumbent, melawan Ramos Horta, Ramos Horta menang. Kemudian kita lihat lagi Filipina, baru saja melakukan presidential election, itu 10 calon presiden. Kemudian 10 calon presiden, dan terpilih, memang terpilih anaknya Marcos bersama anaknya Duterte. Tapi pemilu berjalan baik, lancar, tidak ada masalah-masalah, artinya sebuah kecurangan yang luar biasa atau irregularities yang luar biasa, walaupun hasilnya tidak menyenangkan bagi banyak orang, tapi tetap dalam konteks free and fair elections di sana, ya. Karena itu jumlah calon sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Sekali lagi di Amerika bukan 2 calon presiden, Republik calon sama calon dari Demokrat, enggak, ada banyak calon presiden di Amerika. Cuma tidak ada koran yang mau muat, karena calon presiden itu abal-abal semua, artinya tidak bakal menang. Nah, karena itu bukan dua. Nah, di Indonesia kita pernah 5 calon presiden 2004, 5 pasang, dan baik-baik saja tuh. Lalu kemudian memang ada second round election, tetapi berjalan dengan baik. Menurut saya kalau kita 0% sekarang ini, kalau terjadi 0% threshold karena Mahkamah Konstitusi membatalkan, maka yang terjadi memang semua partai yang lolos pemilu sebagai peserta pemilu kemungkinan besar, tidak semua ya, tapi kemungkinan besar akan mencalonkan calon presiden dari internalnya. Tetapi waktu 2004, toh kesempatan thresholdnya cuma 3,5%. 3,5% pada waktu itu ada cukup banyak partai bisa mencalonkan calon dari internal masing-masing, tapi ternyata cuma 5 pasang yang muncul. Karena itu menurut saya kalau ada 16 peserta pemilu, anggaplah 16 peserta pemilu, menurut saya paling tinggi seperti di Timor Leste atau di Filipina, 10 pasang akan muncul sebagai calon presiden. Jadi koalisi pasti akan terjadi ya, tidak semua orang dari partai atau satu partai itu akan mencalonkan. Karena akan ada bergabung bersama calon presiden, calon wakil presiden bagi mereka yang dia punya elektabilitas agak rendah memilih calon presiden, calon wakil presiden bersama partai lain yang lebih kuat. Artinya semua akan ngukur diri gitu Bang ya, akan ngukur dirinya begitu lah. Oke, Rocky. Gini ya, coba kita balik pada ide dasarnya tuh. Pertanyaan saya, Mahkamah Konstitusi tahu nggak problem ini? Dia tahu bahwa presidensial threshold 20% itu dipakai dengan asumsi parlemen dipilih duluan, partai, baru presiden. Kan itu kan. Sekarang berubah sama-sama. Jadi Mahkamah Konstitusi kalau dia legal standingnya, artinya dia nggak paham bahwa kita punya legal standing untuk mempersoalkan masalah yang udah berubah. Kan itu intinya kan. Jadi 20% itu obat buat penyakit lama. Sekarang penyakitnya udah berubah, obatnya masih sama. Penyakitnya udah berubah. Ini bukan penyakit yang lama, ini penyakit yang disebabkan karena obat kadaluarsa dipakai untuk sesuatu yang sekarang reason. Keadaan hari ini nih. Jadi itu yang saya sebut, mestinya Mahkamah Konstitusi dan mereka yang berinduk dalam pikiran Mahkamah Konstitusi, pikiran dungu itu, paham bahwa dia punya, kan itu saya sebutkan tadi filosofinya, dia punya prinsip judicial activism, mengintip apa yang berubah itu, bukan nunggu kasus. Dia tahu udah berubah penyakitnya,
Masa terapinya masih sama-sama juga, bego betul kan? Oke.